warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Utami Agustin SPDSD. Saya mengajar di kelas 6 di SDN Kembangan Utara 05 Pagi, Kembangan, Jakarta Barat. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan nomor peserta 2023401678. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Kembangan Utara 05 Pagi di kelas 6 dengan materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 3, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dan ide pokok paragraf. Berikut video praktik pembelajaran saya. Siap belajar hari ini? Alhamdulillah. Sebelum belajar kita absen dulu ya. Ibu akan absen terlebih dahulu. Ya. Alfa Rezi ada? Hadir. Alma? Hadir. Bunga? Alhamdulillah. Charles? Ya. Naira? Supiani? Pania? Oke, alhamdulillah ya, hari ini hadir semua. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Sudah. Ya, alhamdulillah. Kalau pagi kalian harus sarapan terlebih dahulu ya, supaya belajarnya lebih semangat. Periksa kerapihan. Hari ini menggunakan seragam apa? Pramuka ya. Sepatunya warna apa? Kakinya warna apa? Menggunakan kacu ya. Siapa yang belum menggunakan kacu? Ayo, semuanya sudah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah semuanya sudah lengkap. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, supaya lebih semangat dan nggak ngantuk pagi-pagi. Ya, kita coba. Ke atas menggapai indah, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tunjuk dia langit siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung, mulai melihat di padang bunda, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, kamu menjadi dua, dua jembatan padi kanan, dua jari kiri, kamu menjadi 10, siap berdoa. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
semuanya kita berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila, ya. Semuanya berdiri. Ya, siap semuanya ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyatlah dimakmur sentosa, berilah di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Baik. Selanjutnya kita akan tepuk PPK. Masih ingat? Ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, 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 yes. Baik, silakan duduk kembali ya. Nah, sekarang ya, apa kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan? Ayo, siapa yang masih ingat tentang perkembangbiakan? Tunjuk tangan dulu, siapa namanya? Alma, ya, apa Alma? Baik, menghasilkan individu baru, ya. Siapa yang tahu ada berapa perkembangbiakan atau bagaimana tumbuhan itu dapat berkembang biak? Ya, secara apa? Baik, secara generatif dan vegetatif, ya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, kemarin kita sudah belajar ya tentang generatif ini. Contoh tumbuhannya apa kemarin? Ayo, siapa yang mau jawab? Ayo, sini lagi. Bunga sepatu, ya. Ada lagi? Apa? Subiani, jagung, ya. Ya, jagung, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Nah, selain secara generatif, tumbuhan juga berkembang biak secara vegetatif. Nah, ya, hari ini kita akan lanjutkan materinya, ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, selamatkan makhluk hidup, ya, dengan materi pokoknya yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan ide pokok, ya. Jadi ada 2. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama menganalisis ya perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Ya, yang kedua membuat peta konsep perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Lalu ya dilanjutkan dengan yang ketiga menelaah ide pokok pada suatu paragraf ya dalam bentuk tulisan. Lalu kemudian kalian diminta menyajikannya ide pokok tersebut ke dalam bentuk diagram. Ya, nanti ini capaian tujuan yang harus kalian laksanakan hari ini ya, harus kalian capai hari ini. Selain itu ya, ibu juga akan melakukan penilaian. Yang pertama saat kalian berdoa, tadi sikapnya bagaimana, ada yang main-main tidak ya. Lalu sikap kalian nanti saat berdiskusi kelompok ya. Lalu saat kalian mengucapkan syukur ketika berhasil mengerjakan tugas, mengucapkan alhamdulillah ya. Keterampilan kalian saat berdiskusi serta pengetahuan kalian saat
belum. Ini dilihat dulu ya. Ibu mau bawa apa ini ya? Nah, ini apa? Bawang merah ya. Ada yang tahu bagaimana cara perkembangbiakannya? Ini dilapis. Kalau ini apa ini? Wortel ya. Wortel biasanya perkembangbiakannya dengan cara apa? Umbi batang atau umbi akar? Umbi akar ya, karena dia ada di bawah tanah ya, buahnya ada di bawah tanah. Oke. Ada yang tahu ini apa? Kentang ya, kentang. Nah, lanjut, ini ada yang tahu ini buah apa ya? Yang pakai bedak ini semut, iya ya, yang nih bendanya, buahnya dia putih, ada bedak-bedaknya ya. Nah, nanti kalian kita coba rasanya seperti apa ya. Nah, ada juga ini ibu bawa. Nah, sering makan gak nih? Tumpukan daun yang tersusun rapat. Contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan kulit. Yang ketiga, umbi batang. Pada permukaan umbi batang terdapat mata tunas yang akan tumbuh menjadi tunas. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok disebut juga gagasan utama, gagasan pokok, atau pokok pikiran. Pokok pikiran paragraf terletak pada kalimat utama. Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, yang disebut paragraf deduktif. Kalimat utama juga bisa terletak di akhir paragraf, yang disebut paragraf induktif. Serta kalimat utama juga bisa terletak di awal dan di akhir paragraf, yang disebut paragraf campuran atau deduktif induktif. Berikut langkah-langkah menemukan atau menentukan ide pokok suatu paragraf. 1. Membaca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Mencermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Membaca kalimat demi kalimat hingga menemukan ide pokoknya. 4. Menandai ide pokok tiap paragraf. 5. Menandai informasi penting dalam tiap paragraf. Contohnya, perhatikan paragraf berikut ya. Bencana banjir lumpur dikarenakan jebolnya tanggul Situ Gintung yang berlokasi di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit bagi penduduk di sekitar sana. Beberapa penyakit yang timbul akibat bencana banjir lumpur tersebut adalah diare, demam berdarah, tifus, dan leptospirosis. Ide pokok dari paragraf di atas adalah bencana banjir menimbulkan berbagai macam penyakit. Berdasarkan paragraf yang ada di atas, kita dapat melihat bahwa kalimat pertama merupakan kalimat utama dari paragraf tersebut, dan kalimat yang lain berguna menjadi kalimat penjelas dari kalimat utama yang ada. Seperti yang dapat kita lihat dari kalimat, beberapa penyakit yang timbul akibat bencana banjir lumpur tersebut adalah diare, demam berdarah, tifus, dan leptospirosis. Kalimat tersebut menjelaskan beragam contoh penyakit yang dapat ditimbulkan bencana banjir yang terjadi. Dan kalimat tersebut merupakan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Cukup mudah dipahami, bukan? Jelas. Baik. Gunting. Baik, tadi sudah kita saksikan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami ya. Nah, di sini ada yang pertama tadi apa? Tunas. Yang kedua, umbi lapis. Ketiga, umbi batang.
kemudian spora dan tunas adventi. Ya. Nah, cara menentukan ide pokok. Yang pertama, kalian harus membaca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca tiap kalimatnya. Yang keempat, tandai ide pokok. Yang kelima, tandai info pentingnya. Ya. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Tidak? Ya. Sekarang kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Ayo, perhatikan. Kalian sudah sesuai belum dengan kelompoknya? Ya, alhamdulillah sudah ya. Nah, sebelum Ibu membagikan LKPD-nya, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya cara pengerjaan LKPD-nya ya. Yang pertama, nah, kalian membaca ya ringkasan materi pada kegiatan 1. Ini ada di halaman 5 ya. Ya, di sini ada ya. Nah, nanti ada ringkasan materinya tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Juga ada tentang menentukan ide pokok suatu paragraf ya. Nanti kalian baca dulu ringkasannya. Kemudian ya, tugas kalian adalah mengelompokkan gambar tumbuhan. Nanti kalian disajikan beberapa gambar tumbuhan ya. Nanti kalian kelompokkan gambar tersebut sesuai dengan perkembangbiakan vegetatif alaminya. Tadi ada tunas ya kan, ada umbi akar. Nanti gambar ini masuk ke contoh yang mana ya. Nah, kemudian kalian buat peta konsepnya ya. Membuat peta konsep perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami ya. Kalian kelompokkan gambarnya, nanti kalian gunting, kalian tempel ya. Nah, sesuai kelompoknya. Setelah itu kalian ya membaca pada kegiatan 3 tentang keragaman tumbuhan di Indonesia berdasarkan letak ketinggiannya. Nah, kalian nanti baca dengan cermat ya. Nah, kemudian kalian menuliskan ide. Ini ya. Sebentar. Nah, ini nanti gambarnya. Ini. Baik, sudah? Ya, coba kalian buka ya LKPD-nya. Nah, sekarang silakan tulis nama anggota kelompoknya ya. Jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya. Lalu kalian baca kegiatan 1 sesuai dengan langkah-langkahnya tadi yang sudah Ibu jelaskan. Silakan. Digunting, nanti dikelompokkan. Guntingnya mana? Ini ada. Yuk. Nah, terus langsung boleh. Bolehnya kok ditutup lagi. Belum selesai.
Sudah selesai? Ya, ya jika perkembangbiakan tumbuhannya, mengelompokkan perkembangbiakan tumbuhannya sudah selesai, yang menentukan ide pokoknya ya, coba didiskusikan dengan baik. Kita ice breaking dulu ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya, kalau ibu bilang tepuk satu ya. Tepuk pagi ya. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk Vegetatif itu tanpa usus menyebutkan, ada yang alami dan juga ada buatan. Vegetatif alami itu ada 8, seperti tunas tumbuh. Sekarang kita akan melakukan presentasi. Kelompok mana duluan ya? Kira-kira yang presentasi? Ya, kita putar-putar dulu rodanya. Iya, kelompok Umbil Lapis. Kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Umbi Lapis ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yang terdiri dari geragi, umbi lapis, Ya, geragi, umbi batang, umbi lapis, umbi akar tinggal, tunas adventif, tunas dan spora. Tunas contohnya pohon pisang, tebu, dan bambu. Kemudian ide pokok dari teks keberagaman tumbuhan di Indonesia. Ide pokok paragraf pertama. Ingin bertanya, mengapa tumbuhan singkong berkembang biak melalui ubi akar bukan ubi batang? ya, itu ada perbandingannya akhirnya. Baiklah, kami dari kelompok Umbi Lapis kami coba menjawab. Tumbuhan singkong dapat berkembang biak secara vegetatif alami melalui ubi akar dan vegetatif buatan melalui stik batang. Ya, berarti saat dia pada proses vegetatif alami dia melalui ubi akar. Sedangkan saat Bagaimana? Apa sudah jelas? sudah. Baiklah, terima kasih. Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Ya, bagaimana presentasi kelompok Umbi Lapis? Sudah bagus? Bagus. Ada yang bercanda tidak? Tidak ya. Beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang ada di Umbi Lapis. Ya, kita putar. Dan berhenti di geragi. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat temannya supaya semangat ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Geragi ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dan terdiri dari umbi lapis. Contohnya bawang putih, bawang bombay, bawang merah. Prestasi dari kelompok kami, apakah teman-teman yang ingin menanggapi? Ya, siapa yang mau menanggapi? Ayo, kelompok Umbi Lapis. Ya, silakan. Kami dari kelompok Umbi Lapis pada teks keragaman tumbuhan Indonesia ada kalimat tentang tumbuhan palawijaya. Yang kami ingin tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan tanaman palawijaya? Palawija mungkin. Tanaman palawijaya adalah tanaman selain padi bisa ditanam
biasa ditanam di sawah atau di ladang seperti kacang, jagung, ubi. Bagaimana, apakah sudah jelas? Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kelompok Gragi penampilan presentasinya bagus? Bagus. Ya, ada yang bercanda tidak? Tidak, ya. Beri tepuk tangan dulu. Ya, tadi presentasinya sudah bagus semua, ya. Kita tepuk tangan untuk semuanya dulu, ya. Nah, nanti Ibu akan mengambil LKPD-nya, ya. Tolong diletakkan saja di situ. Nanti dikumpulkan yang rapi, ya. Ya, alhamdulillah ya, semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya melalui tunas. Yang kedua, tunas. Dan kelompok yang terbaik hari ini adalah kelompok ending. Kelompok siapa ya? Umbi lapis. Ya, kasih tepuk tangan dulu, ya. Ya, umbi lapis. Nih, Ibu akan kasih hadiah dulu. Ya, untuk kelompok umbi lapis, ya. Diterima. Oke. Dan yang tadi sudah menjawab pertanyaan Ibu, ya. Yang tadi sudah menjawab pertanyaan Ibu, Ibu juga punya hadiah, ya. Tadi siapa yang sudah menjawab tadi? Nah, ya, ada Alma, ya. Ada Supi, boleh. Nah, ya. Tadi ada siapa lagi? Oh, ada Cindy. Oke. Selamat pagi, bagian umbi lapis, ya. Ya. Baik. Nah, sekarang adakah yang masih ingat? Ya. Nah, hari ini kita belajar tentang apa saja ya? Apa yang kita pelajari hari ini? Hari ini belajar tentang apa? Pembiakan tumbuhan Perkembangbiakan tumbuhan. secara vegetatif alami. Ya, lalu apa lagi? Ada lagi? Ya. Ayo. Boleh. Tentang ide pokok. Tentang ide pokok. Oke. Perkembangbiakan tumbuhan alami ada berapa? 8. Ada 8. Ya. Apa saja tadi, siapa yang masih ingat? Boleh. Ayo. Bunga. Ya. Boleh. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami apa saja? Boleh ya. Ada tunas, efektif, umbiak, maka tinggal, spora dan Oke, beri tepuk tangan semuanya. Boleh ya. Cara menentukan ide pokok. Ya, siapa yang masih ingat cara menentukan ide pokok? Ya. Oh, apa tadi? Kita harus apa? membaca paragraf. Ya, baca paragrafnya ya sampai selesai. Kemudian menentukan ya, ide pokoknya. Oke, kasih tepuk tangan semuanya. Agar kalian lebih memahami materi hari ini, ya, Ibu akan memberikan evaluasi ya, atas evaluasi soal. Ya, dibaca ya. Namanya. Ya, tulis namanya.
ambil. Baik. Ya. Boleh. Nah, sudah selesai ya tadi evaluasinya. Nah, coba sekarang ya. Ibu mau bertanya, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang apa? Perkembangbiakan tumbuhan. Mana yang menarik untuk kalian? Presentasi. Ya, apa lagi? Bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran hari ini? Senang. Ya. Nah, untuk lebih kalian nanti memahami materi hari ini, ya. Nah, nanti kalian kerjakan di rumah ya. Buku paketnya tema 1 subtema 1 halaman 30. Nah, untuk pembelajaran esok hari ya, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan